Selamat datang kembali di Liputan AI. Minggu ini kita bakal ngupas tuntas soal perang besar para raksasa teknologi. Yap, mereka lagi adu kuat buat menguasai masa depan dan senjatanya tentu saja kecerdasan buatan. Coba deh, sadar nggak kalau ponsel Anda itu makin hari makin pinter? Nah, pertanyaannya, siapa sih otak di baliknya? Minggu ini jawabannya makin seru, karena pertarungan dominasi AI benar-benar memanas. Perusahaan-perusahaan yang bikin gadget yang kita pakai tiap hari ini lagi jor-joran. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling ditunggu-tunggu, Apple. Ya, setelah kelihatannya agak santai, ternyata mereka siap bikin gebrakan. Namanya Apple Intelligence. Jadi, apa itu Apple Intelligence? Mereka bilang ini AI untuk kita semua. Kerennya, ini bukan aplikasi baru yang harus Anda download loh, tapi ini adalah fitur-fitur AI yang langsung ditanam di dalam iPhone, iPad, dan Mac Anda. Jadi, aplikasi yang udah biasa kita pakai, kayak Mail, Messages, atau Notes, tiba-tiba jadi punya kekuatan super buat ngerangkum teks, bikin gambar, dan banyak lagi. Nah, ini nih yang menurut saya paling cerdas dari pendekatan Apple. Mereka membagi tugas AI jadi dua. Untuk tugas-tugas yang simple, semuanya diproses langsung di HP atau laptop Anda. Jadi data Anda aman, super cepat, dan nggak butuh internet. Tapi, kalau Anda butuh sesuatu yang lebih kompleks, baru deh tugasnya dilempar ke cloud khusus mereka yang super aman, namanya Private Cloud Compute. Jadi, privasi tetap jadi raja. Terus, apa aja yang bisa kita lakuin dengan ini? Wah, banyak. Ada writing tools buat ngerangkum dan benerin tulisan. Ada image playground buat bikin gambar cuma dari tulisan. Ada juga Genmojis. Ini seru, kita bisa bikin emoji sendiri. Dan yang paling penting, Siri jadi jauh lebih pintar. Dia bisa ngerti apa yang lagi Anda lihat di layar dan bisa bantu antar aplikasi. Keren kan? Tapi ada tapinya nih. Untuk upgrade Siri yang paling kita tunggu-tunggu, Siri yang bener-bener personal, yang ngerti kita luar dalam, kayaknya kita harus sabar sedikit lagi. Yup, ditunda sampai 2026. Kabarnya sih karena teknologinya masih terlalu banyak error. Sayang banget ya. Oke, Apple emang keren, tapi jangan kira para pesaingnya tinggal diem. Justru sebaliknya, mereka langsung menyerang balik. Dan serangannya dimulai dari mana? Dari sini, dari Indonesia. Percaya nggak? Google memilih negara kita sebagai yang pertama di dunia untuk meluncurkan paket AI premium baru mereka. Google AI Plus. Ini nunjukin kalau pasar Indonesia itu penting banget buat mereka. Harganya Rp75.000 per bulan. Kira-kira dengan harga segitu kita dapat apa aja ya dari Google? Worth it nggak nih? Ternyata kita dapat akses ke model AI mereka yang paling canggih, Gemini 2.5 Pro. Kita juga bisa bikin video pakai Veil 3 Fast. Plus, Gemininya langsung nyambung ke Gmail, Docs, dan Sheets. Ini ngebantu banget buat kerjaan kan? Oh ya, dapat penyimpanan 200 GB dan bisa dibagi ke 5 anggota keluarga. Lumayan banget. Sementara Google dan Apple sibuk, ada pemain lain yang nggak mau ketinggalan. Namanya Anthropic dengan AI-nya yang bernama Claude. Dan sekarang, Claude ini punya kemampuan baru. Dia bisa langsung ngedit file Microsoft Office. Nah, ini yang menarik. Ternyata, Microsoft sendiri berencana meminjam kepintaran cloud ini buat beberapa fitur di Copilot Office 365. Kenapa? Karena mereka merasa untuk tugas-tugas tertentu kayak bikin presentasi, cloud ini lebih jago daripada model AI lainnya. Ini nunjukin kalau di dunia AI, kolaborasi itu kunci. Oke, teknologinya makin canggih, makin hebat. Tapi, di balik semua itu, ada satu masalah besar yang mulai muncul ke permukaan. Pertarungan hukum. Tepatnya soal hak cipta. Dan inti masalahnya bisa kita lihat dari kutipan pedas ini. Ini dari tuntutan hukum Warner Bros. Discovery ke Midjourney, salah satu AI pembuat gambar paling populer. Mereka bilang Midjourney itu secara terang-terangan menyebarkan kekayaan intelektual seolah-olah miliknya sendiri. Wow, tuduhan yang serius banget. Jadi, menurut Warner Bros., Midjourney ini bisa bikin gambar karakter-karakter terkenal mereka, kayak Superman, Batman, bahkan sampai Scooby-Doo. Tuduhannya adalah Midjourney ini belajar dari gambar-gambar berhak cipta tanpa izin, terus bikin salinannya yang tak terhitung jumlahnya. Intinya, mereka bilang Midjourney dapat untung dari karya orang lain tanpa bayar sepeser pun. Nah, kasus ini, bareng sama tuntutan serupa dari Disney dan Universal, bisa jadi penentu masa depan AI. Hasilnya, bisa mengubah total cara para AI pembuat gambar dan video ini dilatih. Oke, kita udah lihat ada inovasi canggih, ada juga pertarungan sengit di pengadilan.
Pusing ya. Terus buat kita sebagai pengguna, apa sih artinya semua ini? Apa yang perlu kita perhatikan? Ada 3 hal penting yang perlu kita pantau. Pertama, siap-siap aja. AI bakal makin banyak nyelip di aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Kedua, kita tandain kalender buat tahun 2026, buat lihat apakah Super Siri dari Apple beneran jadi kenyataan. Dan yang ketiga, kita harus ikutin terus drama di pengadilan karena hasilnya bakal nentuin masa depan gambar dan video buatan AI. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang paling penting. Seiring teknologi ini makin menyatu dengan hidup kita, sebetulnya siapa sih yang paling pas untuk membuat aturan mainnya?